Siapa yang membantu saudara terdakwa membuat video? Apakah ada? Apa saja yang mau saudara terdakwa bantah dalam BAP? Saya yang menghasut orang dan memberikan sembako untuk mengajak orang pindah ke Kristen pada tahun. Terus yang mengenai pembagian sembako? Tidak benar. Sembako itu penasihat hukum jangan diarahkan ya. ya. Oke. Pernah juga saudara Yonatan Mandar atau Sahrul pernah juga berdiskusi. Diskusi ya. Ya. Yang ngaku evangelis juga dia. Yonatan Mandar ngaku evangelis itu ya. Oke. Nah, kenal nggak sama dia dekat nggak? Apa hanya sebatas ketemu ketika? Sangat indah kalau Islam ini saling menghormati dan di sini saling menghargai, menghilangkan intoleransi, cinta, ciamis, kepada begitu. Kenapa saudara terdakwa langsung fokus kepada surat 72 Al-Jin yang bernama Abu Somad ketika mempraktekkan bahwa di salib itu ada jin kafir sambil nengok kanan kiri, haleluya haleluya. ya. Saya tergelitik. Dua orang pendeta yang bersaksi di sini, yang kami juga bersaksi dusta di bawah sumpah. Walaupun kami belum puas dengan surat ini karena Bentar, kita kan sudah periksa dua saksi pendeta itu ya. Iya, jadi sudah disumpah, kemudian juga kemarin itu tercatat semua di dalam berita acara. Tetapi yang mulia Bisa mencabutnya tidak bisa begitu saja. Tetapi yang mulia link kita. Mohon diluruskan Mas. Kami menemukan Mengenai masalah gereja yang di Bali itu bukan rahasia yang kami bangun, itu keterangan yang didapat di persidangan Mas Syahrir. Baik. Dan di BAP juga seperti itu. justru itu yang Makanya menemukan. penasihat hukum jangan menyudutkan salah satu pihak, tentu Baik. semuanya Nah, pertanyaan. saya tidak menyebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti jalannya persidangan si Kosman bin Sunet ya, sang penista agama. Nah, yang menarik pada sidang kali ini adalah Kosman sendiri dicerca dengan banyak pertanyaan oleh majelis hakim ya. Dan seperti biasanya yang namanya maling itu tentu tidak akan pernah mengaku karena sudah melakukan kesalahan ya. Kalau dia mengaku tentu penuh penjara ya. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh Kosman ini masih saja mencoba menghindar dari tuduhan-tuduhan yang sebenarnya sudah terbukti ya melalui video-video Kosman itu sendiri yang sudah ditampilkan pada awal-awal sidang ya. Dan di sini juga pengacara atau kuasa hukum dari Kosman ini berusaha untuk mati-matian untuk membela si Kosman, bahkan sampai mengatakan bahwa saksi-saksi yang ditampilkan dari pihak Kristen yang memberatkan Kosman ini dianggapnya itu adalah kesaksian palsu. Nah, bagaimana nanti ketegasan hakim dalam hal ini nanti kita akan simak bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like serta share. Dan kita dukung juga semua channel Islam untuk terus membenteng umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Siapa yang membantu saudara terdakwa membuat video? Apakah ada? Penegasan.
Tidak ada. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah saudara terdakwa bermaksud memojokkan agama tertentu dalam pembuatan video tersebut? Tidak ada niat sedikit pun. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang mau saudara terdakwa bantah dalam BAP? Ada yang saudara terdakwa ingat nggak? Ada BAP yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ya. Apa saja, Pak? Salah satunya, saya belum memberikan kuasa kepada saudara Osner Johnson Osner Sianipar, tapi di situ ada kuasa dan mendampingi saya. Padahal ketika saya bertemu dengan Osner satu kali, saya bertujuan untuk melaporkan peristiwa kejadian pengeroyokan oleh Jenderal Napoleon Bonaparte, dan itu di BAP di Cyber Polri. Ada lagi? Yaitu tujuan saya adalah melaporkan peristiwa kejadian yang menimpa saya, tapi ternyata sekarang ditemukan ada di BAP tambahan di kasus saya. Ada lagi yang lain? Ketiga, PH saya, kuasa hukum saya, Pak Kamarudin Simanjuntak, menanyakan apakah ada laporan peristiwa kejadian di lantai 4, karena saya tidak tahu waktu itu di lantai 4. Katanya tidak ada. Benar, tidak ada, karena saya lapornya di Cyber Polri, yang kebetulan di situ dipertemukan dengan seorang Johnson Osner Sianipar. Begitu. Selain itu ada lagi tuduhan-tuduhan lain? Ada yang mau dibantah lagi dari BAP? Yang lainnya lupa. Mungkin yang memaksa warga masuk agama Kristen gitu? Oh iya, untuk ketika saksi-saksi yang mengatakan dari Cimerak itu katanya saya mengasuh orang dan memberikan sembako untuk mengajak orang pindah ke Kristen pada tahun 2003. Padahal itu tidak benar, karena saya waktu itu belum mengenal kekristenan dengan belum pindah ke Kristenan. Terus yang mengenai pembagian sembako? Tidak benar. Sembako itu justru saksi sendiri saya tanya Usman bahwa apakah saya ada di posisi waktu pembagian? Memang tidak ada. Memang betul, karena memang saya tidak pernah membagi-bagikan sembako dan saya bukan orang kaya. Demikian. Apakah ada lagi? Yang tidak benar itu ada seorang saksi Haji Otong mengatakan bahwa saya berdialog di suatu pos, padahal saya tidak pernah berjumpa atau ngobrol dengan seorang. Ini di BAP atau keterangan saksi, karena di BAP tidak kami temukan. Ini saya menceritakan keterangan saksi yang dari Cimerak. Tapi bukan di BAP. Iya. Kalau keterangan BAP itu data di Osmar Sianipar itu yang tidak benar. Saja kalau yang BAP ya. Itu saja. Keterangan apa saksi yang lainnya? Ada lagi yang mau dibantah? Ya, yang mau dibantah adalah keterangan saksi yang dikatakan oleh saudara Nurdin bukan ustadz, tapi ketika saya tanya apakah saudara tahu bahwa masjid yang saudara pakai itu adalah dulu saya yang bangun dengan bapak saya, dia akhirnya mengakui. Itu aja. Udah cukup, gak ada lagi. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan kepada saya. Terima kasih. Ini saya penegasan tadi sudah ditanya. Benar ya, saudara terdakwa pernah memberitahukan kepada keluarga dan juga lingkungan sekitar rumah di akhir tahun 97 dan awal tahun 98 sepulang setelah ibadah haji dan sekaligus menjadi TKI itu bahwa saudara terdakwa sudah menjadi seorang haji, benar? Betul, itu mengumpulkan hanya sebatas
lingkungan atau satu RT-an. Oke, baik. Saya menegaskan tadi, berarti keluarga ya, keluarga dekat dan lingkungan, Iya. lingkungan rumah ya. Lingkungan rumah, ya. Tadi ada saudara terdakwa sebutkan juga mengenai masjid dekat rumah, berarti orang-orang masjid dekat rumah itu tahu juga bahwa saudara terdakwa ketika pulang jadi TKI dan menunaikan ibadah haji itu mereka tahu ya. Tahu. Lalu saya menegaskan lagi saudara terdakwa. Tadi saudara terdakwa sudah meralat bahwa penggantian identitas yang di Cilacap itu tahun 2014. Saya mau menegaskan lagi, seingat saudara terdakwa itu setelah atau sebelum dibaptis di tahun 2014 pengajuan perubahan identitas. Dan apa perubahan identitas itu? Apakah agama atau alamat? Langsung dijawab saja dua pertanyaan. Saya lupa itu. Apakah waktu itu perubahan agama dengan perpindahan? Memang sekalian tadinya mau perubahan karena waktu 2014 sudah di Jakarta. Oke, nah yang pertanyaan pertama tadi, sebelum atau sesudah dibaptis itu pengajuan perubahan identitas itu yang di Cilacap? Tahun 2014 itu sesudah dibaptis ya? Iya. Baik, berarti selain tadi saudara terdakwa mengkoreksi bukan tahun 2013 melainkan tahun 2014, saudara terdakwa juga menegaskan bahwa pengajuan perubahan identitas adalah setelah dibaptis. Ya, tapi bulan tanggal tidak persis ingat gitu ya? Lupa betul. Baik. Lalu tadi JPU menanyakan bagaimana cara membuat virtual background, ya. Tadi ada hadis-hadis itu ya. Betul. Yang saya mau tanya, terdakwa itu menulis atau memasukkan dari gambar melalui panduan dari Google Chrome yang tadi terdakwa sampaikan itu? Bukan ditulis sendiri atau melalui Google Chrome gitu, dipandu untuk melampirkan foto sebagai virtual background? Untuk persisnya saya lupa, cuman ada sedikit terdengar bahwa itu foto. Jadi Foto ya? betul. Screenshot tadi, Screenshot betul. Screenshot dari website ya? Website dikirimkan, tapi caranya saya sudah lupa. Caranya lupa, tapi seingat terdakwa ada panduannya melalui aplikasi Google Chrome. Betul, seperti itu. Lalu tadi mengenai materi yang menyampaikan bahwa ada copy paste di dalam Al-Quran ya, terdakwa ya. Iya. Saya mau tanya, apakah itu karena terdakwa menafsirkan ada kesamaan nabi-nabi di antara nabi orang Yahudi, nabi orang Kristen, dan nabi orang Islam? Salah satu contoh itu kenapa bisa bilang copy paste? Iya, seperti salah satu contohnya adalah di Alkitab ada Nabi Musa, di Al-Quran juga ada Musa, demikian. Karena ada kesamaan cerita nabi ya. Iya. Lalu saya mau menanyakan secara spesifik ya, karena banyak yang menyangka di sini copy paste itu sama seperti terjemahan bahasa yang mana copy tempel ya. Nah, saya mau pertegas pertanyaan sama terdakwa. Apakah yang saudara terdakwa maksudkan dengan kata copy paste itu adalah ada kesamaan? Ada kesamaan cerita? Betul. Yang saya sampaikan itu adalah ada kesamaan cerita. Ada kesamaan cerita. Betul. Jadi yang saudara maksud, kalau pas dari yang saudara sampaikan bahwa dengan kata copy paste itu bukan arti secara harfiah atau arti secara sesungguhnya berdasarkan tafsir zaman now gitu ya. Betul. Berarti ada kesamaan ya. Betul. Baik, kesamaan. Lalu tadi mengenai Isra Mi'raj, tadi kan saudara sampaikan ada baca hadis dan artikel ya di dalam Google Chrome tadi ya. Betul. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah salah satu yang membuat saudara terdakwa tidak mempercayai bahwa Isra Mi'raj itu terjadi, apakah karena
ada sumber sejarah yang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu baru dibangun di tahun 490 oleh Bani Umayyah. Iya. Penasihat hukum jangan diarahkan ya. Iya. Oke, baik. Saya lupa itu. Lupa ya, tapi ada artikel ya. Ada artikel yang berbunyi memang itu ceritanya seperti itu. Oke. Lalu tadi terdakwa menyampaikan bahwa pernah menjadi wartawan. Iya. Ketika menjadi wartawan itu sepulang atau sebelum menjadi TKI? Sepulang dari Arab. Sepulang dari Arab ya? Iya. Berarti setelah menjadi wartawan, terdakwa tidak pernah lagi menjadi setelah menjadi wartawan tidak pernah lagi pergi ke Arab? Tidak. Tahun 2001 tidak. Oke. Pernah nggak terdakwa ketika menjadi wartawan itu membantu para TKI yang terlantar? Itu salah satu yang diutamakan di Indonesia. Jadi kalau saya melihat di Jeddah, di Madinah banyak TKI yang terlantar sehingga tidur di kolong jembatan. Nah, saya ketemu keluarganya di kampung yang kehilangan anak 7 tahun tidak ada kabar berita. Kemudian saya telusuri, ya saya bersyukur kepada Tuhan bahwa itu bisa ditemukan dan pulang bawa uang. Begitu. Saya membantu masyarakat yang kehilangan anak. Itu pekerjaan saya. Berarti salah satu niat Anda menjadi wartawan itu ingin membantu TKI ya? Betul. Karena tergerak waktu saya di Arab, kasihan melihat TKI yang terlantar. Dari tahun berapa itu saudara terdakwa membantu TKI? Dan sampai kapan terakhir? Ya, yang diutamakan itu saya tahun 2005 saya. 2005, oke. Betul. Sampai? Ya sampai kemarin juga waktu di Bali juga ada yang minta tolong ke saya, cuman saya ini nggak bisa gitu, orang Kerawang. Waktu pada saat Masih terus. sudah migrasi ke Bali masih ada permintaan ya? Betul. Sebenarnya sudah berapa orang yang terdakwa bantu untuk permasalahan perburuan internasional ini? Banyak sekali ya yang terjadi. Ada TKI yang nggak ada kabar, yang gajinya nggak dibayar, seperti itu. Ada juga TKI-nya yang dipulangkan ke Indonesia, sudah 1 tahun gajinya belum juga dibayar. Nah kemudian saya urus, saya laporkan ke Denakar, ke kedutaan, ke Departemen Luar Negeri. Ya saya bersyukur bahwa gajinya dibayar. Berarti ada bantuan ya? Iya betul. Jumlahnya persis tahu nggak berapa yang sudah dibantu? Yang sudah dibantu permasalahan perburuan di Jeddah terus bisa balik Indonesia atau gaji belum bayar itu kira-kira ada berapa orang yang sudah dibantu? Secara spesifik ingat nggak jumlahnya? Ya orang Cimerat saja yang saya bantu mungkin yang spesifiknya adalah ada 10 orang. Di luar Cimerat? Di luar Cimerat kadang-kadang orang Cianjur, orang Cimahi, gitu. Oke. Berarti lebih dari 10 orang ya? Iya. Ini penegasan terdakwa. Tadi ditunjukkan profiling orang-orang di dalam video ya. Lalu JPU menganggap itu sebagai kolaborator, ya, karena ada diskusi ataupun dialog. Yang saya mau tanya, ketika dialog dengan siapa namanya orang-orang yang diprofiling tadi oleh jaksa penuntut umum itu apa yang didiskusikan secara spesifik? Apakah dia membantu mendistribusikan konten Bapak melalui media sosial mereka sehingga dianggap kolaborator, atau hanya berbincang-bincang saja di dalam video tersebut?
yang saya rasakan itu hanya berbincang-bincang, tapi mungkin juga ada juga yang mereka membuat merekam video saya juga, berbincang-bincang tentang pengalaman kenapa kamu dari Islam pindah ke Kristen demikian. Oh, lebih ke kesaksian ya? Betul. Sejarah ya? Ya. Kenapa dulu seperti ini, kenapa seperti itu gitu ya? Iya, seperti itu. Ada nggak yang agama lain di situ? Atau semuanya seiman semua? Percaya semua, percaya Yesus sebagai Tuhan? Kalau yang ini ya seiman semua, jadi tidak ada yang beragama lain. Oke. Pernah nggak ada yang di luar iman kekristenan atau iman yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan gitu datang untuk memuji ataupun berdiskusi atau mencari titik kesamaan gitu? Pernah juga saudara Yonatan Mandar atau Sahrul pernah juga berdiskusi. Diskusi ya? Iya. Diskusi ya, bukan debat ya? Bukan diskusi. Ada di 7 materi video ini? Saya lupa apakah ada atau tidak karena saya sudah tidak buka lagi video. Lupa ya? Iya. Dekat sama mereka, sama dua orang ini? Yang orang ini saya tidak kenal semua hanya. Bukan yang tadi saudara mau sampaikan, dua orang tadi si Akun, terus siapa yang mengaku evangelis itu ya? Yonatan Mandar mengaku evangelis itu ya. Oke. Nah, kenal nggak sama dia dekat nggak? Apa hanya sebatas ketemu ketika live atau di luar live itu ada perbincangan juga sama mereka? Sebatas ketemu live aja. Ketemu live ya? Ya. Berarti hanya di live, bukan berteman ya? Di WhatsApp gitu nggak ada ya? Ya. Saya mau pertegas dakwah. Dari tadi kan JPU ini mencoba untuk menggali ya, kenapa sih kok mau membantu killing uangnya terdakwa ya? Iya. Uang itu kalau dalam bahasa Sunda ya, Iya. itu apa, paman atau gimana? Atau tulang atau gimana? Kalau kita di Batak itu kan ada dari silsilah ibu, ada dari silsilah bapak, jadi berbeda itu penyebutannya. Jadi kalau killing itu kan dari bapak, jadi uang gitu ya? Kalau bahasa Sundanya kakaknya bapak itu bilangnya uang. Kalau adiknya bapak dibilangnya paman. Perempuan ya, atau laki-laki killing itu? Laki-laki. Laki-laki ya. Iya. Nah, yang saya mau tegaskan adalah karena dari tadi yang saya lihat itu seperti ada keheranan gitu. Kenapa kok ada orang yang berbeda akidah? Yang satu masih percaya dengan agama yang lama, yang satu sudah percaya dengan keyakinan yang baru, tapi terdakwa ini mau gitu stand up atau berjuang untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kebebasan beragama. Kenapa itu? Yang pertama alasan karena keluarga, saudara, masa dibiarkan seperti itu. Saya terikat darah kekeluargaan. Dan saya mengingat bahwa negara kita adalah negara Pancasila, berdemokrasi, sangat indah. Kalau Islam ini saling menghormati dan di sini saling menghargai, menghilangkan intoleransi. Saya cinta Ciamis kepada begitu. Bisa dilanjutkan Pak? Ya. Berarti itu harapannya tadi ya? Harapan saya tidak ada intoleransi. Jadi memang di Kecamatan Semerak tidak ada satupun gereja atau yang beragama Kristen baru uang saya waktu itu. Kalau sekarang yang saudara terdakwa tahu ada lagi sebelum di setelah peristiwa itu saya tidak tahu lagi di sana ada atau tidak. Baik. Lalu mengenai barang bukti ya, mengenai barang bukti tadi kan kita lihat ya, bahwa ada nomor-nomor ya, ada nomor 1, nomor 2. Betul. Lalu ada yang dilabelin namanya Mansur, ada yang dilabelin namanya Muhammad Kosman. Yang saya mau tanya kepada terdakwa, karena tadi pada saat kita mengecek barang bukti, terdakwa ini banyak yang tidak tahu apakah itu milik terdakwa atau bukan ya. Nah, yang saya mau tanyakan pertama adalah apakah terdakwa tahu selain barang bukti yang disita dari terdakwa,
penyidik sebagai kepolisian yang diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara untuk menjadi pelopor ya ke depan untuk menangani suatu kasus, itu juga mengumpulkan barang bukti dari pelapor ataupun mengumpulkan barang bukti dari temuan-temuannya di dalam konten-konten yang ada di YouTube, khususnya dari terdakwa. Jadi barang bukti yang ada di saya waktu itu, karena saya hanya membawa sebuah tas hitam kecil yang muatnya satu recording Sony, kemudian dua buah HP, satu Nokia yang hitam, kemudian HP tidak tahu Xiaomi atau apa, itu yang ada pada saya waktu itu. Jadi laptop yang hitam kecil itu, Axio itu adanya di rumah, bukan saya bawa waktu itu. Ya, lanjut. Tapi setelah itu besoknya kok di Polri ada di kepolisian, demikian. Ya, karena ini disesuaikan dengan keterangan dari saksi penangkap ya. Iya. Penyidik yang diwakili oleh Tubagus dan Sandi, beliau pun berdua ini mengakui bahwa ada barang-barang bukti yang tidak terkait sesuai penemuan. Nah, yang saya mau gali di sini adalah tadi yang pertama saya tanya, saudara tahu tidak bahwa penyidik itu mengumpulkan barang bukti juga di luar dari yang disita dari penangkapan? Tadi saudara tidak menjawab itu. Bisa dijawab secara tegas, ya atau tidak? Tahu atau tidak bahwa penyidik juga mengumpulkan barang bukti, khususnya video-video melalui flash disk disimpan itu, dan yang lain-lain di luar dari yang disita dari terdakwa atau tersangka pada saat penangkapan ataupun penahanan? Tahu tidak? Saya tidak tahu ngambilnya dari mana. Tidak tahu ya? Iya. Nah, karena ini ada berkaitan juga, kami juga bahwa ada properti pribadi dari salah satu rekan kami yang digeledah juga pada saat pengumpulan barang bukti di perbatasan ya. Ini nanti ada kaitannya dengan pengembalian barang bukti terdakwa. Nah, tahukah terdakwa bahwa ketika ada pengumpulan barang bukti yang disita dari rekan PH kita yang pada saat itu sebagai anak ya, itu diambil barang bukti berupa laptop segala macam. Oh iya, saya memang setiap pergi laptop suka dibawa di mobil, cuma naruhnya di depan atau belakang saya lupa. Ketika mobilnya dibawa, itu pasti laptop tidak bisa keluar dari mobil, ikut sendiri. Dan itu ternyata ditemukan ketika anak saya suruh pulang ke Polda, dicari di mobil, ternyata ditemukan di mobil, seperti itu. Ya, maksudnya itu kan ada HP yang segitu banyak ya, ada iya. Saya pikir agak tidak masuk akal gitu satu orang punya HP segitu banyak, dan itu HP-nya bukan HP smart. Namanya saudara tahu ya bahwa ada pengumpulan barang bukti di luar dari penangkapan dan penahanan, khususnya terhadap Mansur Febrian. Betul. Makanya tadi beberapa dugaan barang bukti itu adalah milik istrinya. Iya. Jadi itu ada di luar, jadi saya tidak tahu itu yang di rumah kok seperti peci hitam, seperti songkok, kok bisa ada di penyidik gitu. Padahal rumah itu sudah saya tinggalkan 2 hari yang lalu. Saya tegaskan lagi ya, sehingga pengetahuan saudara tadi terhadap barang-barang bukti yang tidak saudara ketahui dan saudara yakini bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dugaan peristiwa tindak pidana atau pembuatan konten ini, itu memang benar-benar sesuai dengan yang saudara sampaikan tadi pada saat di depan. Betul, betul. Ada yang tidak berhubungan seperti Bang Panik kan tidak hubungan. Baik. Dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih yang mulia. Terdakwa ya? Iya. Katakan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Karena perkataan saudara ini bukan hal yang mengikat di pengadilan ini, karena keterangan saudara juga merupakan bukti, yaitu keterangan terdakwa juga
keterangan saudara terikat surga juga. Ya. Baik. Pertanyaan saya adalah yang pertama, terkait dengan video-video saudara yang ada 7 video, di mana salah satu video itu adalah mengutip surat 72 Al-Jin 19. Saudara tahu bahwa Al-Quran itu kan sangat besar, 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa saudara terdakwa langsung fokus kepada surat 72 Al-Jin 19, tidak fokus misalnya kepada surat pertama, surat kedua, dan seterusnya itu? Apa yang memotivasi saudara terdakwa sehingga mengutip sampai berkali-kali di dalam 7 video itu surat 72 Al-Jin 19 itu? Karena tadi saudara sepertinya mau menyampaikan sesuatu, tetapi selalu sepotong, yaitu terkait dengan adanya seseorang tokoh yang menyatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Coba saudara terdakwa jelaskan dengan lugas. Baik, terima kasih Bapak Penasihat Hukum. Ya. Jadi saya ketika menonton salah satu video tokoh yang bernama Abu Somad, ketika mempraktekkan bahwa di salib itu ada jin kafir sambil nengok kanan kiri, haleluya haleluya. Ya. Saya tergelitik, masa iya sih di salib ada jin kafir? Sementara pengetahuan saya di dalam Alkitab yang di salib itu ada Tuhan Yesus. Baik. Kemudian saya mencari apa ini untuk kita mengkantar itu. Saya temukanlah surat 72 Al-Jin ayat 19. Itu yang memotivasi saya untuk membuka ayat itu. Bagaimana dengan surat Maryam 1971? Itu kan lompatannya kan jauh itu. Betul. Nah, kalau boleh saya sampaikan bahwa itu beda cerita sebetulnya. Iya. Saya mengkantar bahwa saudara yang awal ini mengatakan orang kafir itu masuk surga, masuk neraka semua, dan Alkitab sudah dimasukkan. Nah, saya juga tergelitik dengan itu, maka saya membuka ayat itu dan saya sampaikan juga ke publik seperti itu. Apakah saudara terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang berapologi 3? Tidak, karena atau semacam hak jawab seperti yang saudara sebutkan tadi? betul. Karena saudara juga berlatar belakang apa tadi kata jasa dunia pers ya? Iya. Di mana di dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 ada hak jawab. Apakah itu maksud saudara? Itu maksud saya, kesalahan hak jawab. Dan Kemudian itu menyampaikan pendapat itu memang dilindungi undang-undang. Kemudian saya mau tanya, tadi dalam proses penangkapan saudara, tadi sudah jelaskan kepada majelis hakim dan kepada jaksa bahwa saudara ditangkap di dekat kontrakan yang baru 2 hari di Mausewa ya, sama di belakang sekolah tinggi teologi tadi ya, STI ya. Mohon izin, itu jauh, jaraknya ada 1 kiloan dari rumah yang mau dikontrak, yaitu rumahnya Pak Yonatan. Pertanyaan saya adalah, ketika saudara ditangkap tanggal 24 ya? Tanggal 24 ya. Apakah penyidik memperlihatkan kepada saudara surat perintah penangkapan? Tidak. Jadi polisi mengatakan, saya polisi, ayo naik ke mobil, itu aja. Polisinya berseragam? Tidak, pakai kaos. Baik. Apakah saudara waktu itu sendirian atau bersama dengan keluarga? Saya berdua dengan salah satu mahasiswa STI. Oh, lagi berdua. Nah, sedang menunggu orang yang punya akses untuk agen tiket pesawat. Baik. Siapa namanya kalau boleh tahu? Lupa siapa namanya. Ya, Baik. Kemudian, apakah kepada teman saudara terdakwa itu diberikan surat perintah penangkapan?
atau diperlihatkan? Tidak ada. Jadi surat penangkapan penahanan itu diberikan setelah dari Polda, dan setelah selesai semua BAP saya sudah menandatangani, baru saya diberikan fasilitas handphone sebentar untuk menghubungi istri oleh saudara Sandi Karisma. Baik, kemudian saya mau tanyakan mengenai surat apa namanya itu atau daftar barang-barang bukti mulai dari huruf A sampai huruf W di berita cara memeriksa saudara di Bali halaman 3. Yang menjadi pertanyaan saya adalah mana lebih dulu saudara ditangkap atau barang bukti ini dulu diambil dari mana atau diperoleh dari mana gitu? Saya ditangkap dulu. Saudara ditangkap dulu. Bukannya tanggal 23 penyidik Cyber Polri sudah mendatangi rumah kontrakan saudara yang pertama dan mengambil sejumlah barang-barang bukti? Oh, saya tidak tahu itu waktu masuknya apa tanggal 23 atau tanggal 24. Bisa tidak tahu. Baik. Pertanyaan saya, kalau saudara tidak tahu, apakah saudara pernah menyerahkan barang bukti berupa komputer, berupa handphone, berupa laptop, berupa songkok dan sebagainya kepada penyidik? Tidak. Tidak pernah. Kalau begitu dari mana penyidik mendapatkan barang-barang bukti ini? Apa saudara tahu? Saya tidak mengetahui, tapi informasi katanya rumah kontrakan saya yang pertama didobrak. Bagaimana? Rumah kontrakan yang pertama didobrak, jadi polisi masuk. Rumah saudara didobrak oleh siapa? Oleh yang mengaku polisi. Orang yang mengaku polisi. Betul. Apakah mereka membawa surat perintah, misalnya atau surat penetapan atau izin dari Pengadilan Negeri Bandung Bali? Saya tidak menerimanya sampai saat ini. Sampai saat ini saudara belum ada menerima ya? Keluarga saudara, istri, anak ada menerima? Tidak. Tidak ada ya? Ya. Jadi mereka mendobrak saja tanpa ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung Bali ya? Sampai saat ini belum saya menerima. Kemudian saya mau tanyakan mengenai barang bukti nomor J, yaitu satu kartu keanggotaan Gereja Betel Indonesia atas nama Muhammad Kosman yang tadi diperlihatkan juga di depan di hadapan majelis hakim, diperlihatkan juga tadi sama saudara jaksa penuntut umum. Yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika pendeta Roy Tunggal sama pendeta Roy K bersaksi di BAP-nya di Cyber Polri, dia dengan tegas menyatakan bahwa saudara telah diberhentikan pada November 2018. Saudara sudah tahu itu? Tidak. Tidak pernah ya? Atau sudah membaca BAP-nya? Tidak pernah. Atau mendengar orang yang bersaksi di hadapan majelis hakim di bawah sumpah? Iya, hanya pendeta Roy yang mengatakan demikian. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara tahu bahwa akibat kesaksian mereka yang diduga palsu karena 2 minggu setelah November 2018 penasihat hukum saudara, yaitu kami, saya dan kawan atau rekan-rekan, menemukan beberapa surat setelah katanya saudara dipecat atau diberhentikan by phone. Ternyata kami menemukan surat-surat penugasan. Salah satu surat penugasan yang dikeluarkan pada Desember 2019, yaitu ditugaskan penginjilan ke Temanggung. Pertanyaan saya, apakah benar saudara pernah menerima surat penugasan atau penginjilan untuk 3 orang ke Temanggung pada tanggal 15 Desember 2019? Betul. Baik, ada menerima ya? Betul. Baik. Dengan perkataan lain, bagaimana sikap batin saudara karena katanya pada bulan November saudara telah dipecat atau diberhentikan by phone, tetapi bulan berikutnya pada Desember tanggal 15 ada 2 produk yang dikeluarkan GBI, yaitu salah satunya adalah surat penugasan penginjilan ke Temanggung, kemudian ada surat keanggotaan. Bagaimana sikap batin terdakwa? Saya tidak mengerti itu pemecat tanpa sepengetahuan kepala. Pertanyaan saya lagi, apakah benar saudara ada di telepon memberhentikan saudara pada bulan November 2018? Tidak pernah menerima. Tidak pernah. Ya. Kemudian kalau tidak pernah, apakah saudara mau mengatakan bahwa hingga hari ini saudara masih anggota GBI? Saya merasakan demikian. Merasakan masih demikian ya. Baik. Kemudian
ketika kedua pendeta itu bersaksi di hadapan majelis hakim, mereka bersaksi di bawah sumpah atau janji mengatakan tidak tahu agama saudara. Betul? Kemudian tidak tahu juga apakah saudara sudah dibaptis. Ternyata kami dapat bukti-bukti bahwa ternyata saudara dibaptis di GBD dan sesuai dengan anggota saudara. Di dalam daftar anggota ini, saudara di checklist sudah dibaptis. Artinya mereka harus sudah mengetahui karena mereka mengeluarkan prolog di mana checklistnya adalah di sini baptis Islam. Yang mengeluarkan ini adalah pendeta Wiweko Mulyono STH di Cikarang tanggal 15 Desember 2018. Demikian juga surat penugasan tanggal 15 Desember 2018. Sedangkan mereka bersaksi di sini tidak tahu agama saudara, tidak tahu saudara dibaptis, dan tahunya saudara sudah diberhentikan atau dipecat. Pertanyaan saya, apakah benar ini kartu keanggotaan saudara dari GBI? Coba lihat sini. Betul. Betul. Saudara sudah dibaptis Islam ya? Betul. Ini resmi dikeluarkan oleh GBI sekarang, pendeta Wiweko, baik. Betul. Kemudian kami sebagai penasihat hukum saudara telah mensomasi atau memberi surat peringatan keras dengan ancaman 9 tahun penjara, yaitu melanggar pasal 22 atau diduga melanggar pasal 22 kau pidana dengan ancaman 7 tahun karena perkara pidana ditambah 2 tahun menjadi 9 tahun karena memberi keterangan palsu di bawah sumpah atau bukan memberi keterangan palsu di bawah sumpah. Saudara tahu itu? Kemudian saudara tahu nggak? Saya tidak tahu ancaman pidana. Kemudian saudara tahu nggak bahwa pada tanggal 4 Februari dan tanggal 22 pada tanggal 4 Februari kedua saksi pendeta yang di sini itu sudah memberikan jawaban kepada kami selaku penasihat hukum saudara, mencabut keterangannya di sini yang di hadapan majelis hakim bahwa tidak benar saudara dipecat pada bulan November 2000. Sebentar, saya teruskan dulu saudara jaksa. Biar ini berguna juga saudara. Ini kalau betul-betul mencabut saksi, jangan penasihat hukum yang menyampaikan, karena ini keterangan saksi sudah kita catat bersama di persidangan. Saya sampaikan terus, saya mengajukan barang bukti ke depan. Yang mau saya tanyakan adalah saudara tahu nggak bahwa kedua pendeta ini telah mencabut keterangan yang diberikan di hadapan majelis hakim setelah kami somasi? Belum tentu. Izin yang mulia mau memperingatkan ke depan. Keterangan yang mana ya? Ini kami baru dapat surat tanggal 4 Februari dari 2 orang pendeta yang bersaksi di sini, yang kami juga bersaksi dusta di bawah sumpah. Walaupun kami belum puas dengan surat ini karena Kita kan, bentar, kita kan sudah periksa 2 saksi pendeta itu ya. Iya, udah disumpah. Jadi sudah disumpah, kemudian juga kemarin apakah jabatan tercatat semua di dalam berita acara. Tetapi yang mulia, Bisa mencabutnya tidak bisa begitu saja. tetapi yang mulia, ini kami juga barang bukti kaitannya dengan pasal 22. Karena majelis juga tidak bisa mengetahui apakah orang itu bersaksi palsu atau apa tidak. Yang jelas di sini ada surat jawabannya. Mereka mencabut keterangan yang di sini soal majelis mempertimbangkannya bagaimana, itu hak majelis. Ya, baik begini. Penasihat hukum terkait dengan keterangan saksi adalah apa yang diberikan persidangan. Baik. Adapun untuk masalah mencabut keterangan yang bersangkutan harus ada bersangkutan di depan persidangan pula. Baik. Dan terlepas adapun mengenai pasal 242. keterangan palsu di bawah sumpah itu berdiri sendiri. Silakan Baik. itu hak daripada terdakwa Baik. hukumnya. Tetapi kami menginformasikan kepada terdakwa majelis hakim dan Kalaupun saudara mengajukan surat terkait dengan saksi yang itu, silakan saja. baik, pasti kami ajukan yang Nanti kita yang nilai. pasti kami ajukan. Nah, karena tadi kan ini diungkit oleh jaksa bahwa seolah-olah beliau ini atau terdakwa ini sudah diberhentikan. Kemudian penegasan aja berarti terdakwa belum diberhentikan dari GBI kan? Belum. Karena mereka juga mau menegaskan lagi karena di sini dikatakan ternyata yang beri keterangan ke mereka itu adalah orang yang sudah penyakit Alzheimer's atau yang sudah gangguan otak gitu ya. Iya. Kemudian saya lanjutkan kembali terkait dengan GBI Bali, ya, GBI Bukitsion. Tadi jaksa mengatakan bahwa saudara terdakwa telah diperingati terkait dengan soal kitab kuning dari umat saudara-saudara kita umat muslim ya. Iya. Seolah-olah tadi narasi yang dibangun oleh jaksa saudara telah dinasihati begitu ya. Betul.
Tapi kami menemukan barang bukti karena sekarang ini era digital yang mulia. Apapun terikut kalau sudah link digital. Mohon diluruskan Mas. Kami menemukan Mengenai masalah gereja yang di Bali itu bukan narasi yang kami bangun, itu keterangan yang didapat di persidangan Mas Syahrir. Baik. Dan di BAP juga seperti itu. justru itu yang Ada menemukan. penasihat hukum jangan menyudutkan salah satu pihak dan Baik. itu semuanya Ya, saya tidak menyudutkan yang mulia. keterangan yang lalu ya. Saya tidak menyebutkan yang mulia. Saya dan rekan-rekan saya menemukan bukti elektronik. Jangan ditanya langsung. Pertanyaan saya adalah, apakah benar terdakwa pada tanggal 3 April 2021 atau 4 bulan sebelum saudara ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2021 ada membuat video secara bersama-sama dengan judul Salam Saran, tetapi yang dibahas di dalamnya juga terkait juga mengenai konten-konten ini. Coba diingat dulu, tanggal 3 April 2021 Saya lupa ya. 4 orang, Iya, saya tahu, lupa di mana ya. lupa ya, Iya, di Bali. iya lupa. Ada pendeta Jonathan, kemudian ada 2 orang lagi pejabat keras dari GBI. Sudah lupa juga? Lupa. Oke, nanti kami ajukan jadi bukti. Sekalian kalau memang lupa bisa kami ingatkan. Ini video yang mau juga kami tampilkan tadi nih, yang penasihat hukum keberatan yang masalah 4 orang salam sadar ini, itulah yang kolaborator yang dimaksud tadi. Kalau mau kita tampilkan sama-sama videonya ada. Ada kami bawa yang mulia. Sudah jaksa. Iya. Tampilkan. Kita tanyakan. Tapi tunjukkan aja. Kami nggak keberatan kalau itu ditampilkan videonya. Nggak keberatan sama sekali. Karena video ini terlalu panjang, harus nanti waktu kami kan tinggal 10-15 menit lagi nih. Hanya judulnya aja. Jadi nggak sepakat ya Pak ya? Judulnya aja, kalau mau kamu perlihatkan judulnya. Judulnya aja, judulnya silakan. Silakan. Kami perlihatkan di ruang majelis hakimnya. Sebentar yang mulia ya. Masih di HP ya, Mas? Karena baru kami dapat. Ini maksud sama, videonya sama. Oke, ya. Cuma maksudnya mereka tanggal 4 April itu masih membuat konten yang sama. April 2021. Maksudnya yang mau saya katakan itu uploadnya itu April 2021 belum pernah dibaca. Ini ada permintaan mau dipotong baru nggak? Judulnya izinkan Judulnya ini sama-sama ya. Sama-sama. Saya menekankan uploadnya 6 April 2021. Jadi dulu kita kongsi belum kita kongsi. Kami dapat jalannya. Inilah yang kolaborator ya. Ada di Kolaborator. Salam sadar 4 Muqtadir A. Muhammad Kece Ali Yusrin Yusra Yahya dan Dion Sudiono. Kami lanjutkan yang mulia. Jadi dengan adanya tadi bukti-bukti tadi surat terdakwa, termasuk bukti elektronik, termasuk bukti surat atau surat penugasan, kaitannya dengan barang bukti satu kartu keanggotaan Gereja Betel Indonesia. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi ya bagaimana
reaksi serta ketegasan dari majelis hakim tentang jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Kosman untuk menghindar atau membela diri atas kesalahan yang sudah dilakukannya. Dan yang menarik kita simak tadi adalah ketika dia menyinggung nama Ustadz Abdul Somad, juga Ustadz Yonatan Nandar dan Pak Sahrul ya, yang mana dia berdalih bahwa dia melakukan penistaan agama tersebut itu karena pernyataan atau kajian dari Ustadz Abdul Somad. Padahal itu sudah sangat jelas Ustadz Abdul Somad itu bukanlah menista, melainkan menyampaikan sesuatu hal yang memang ada dasarnya di dalam hadis ya. Dan kemudian juga dia mengatakan ketika berdiskusi dengan Ustadz Yonatan Nandar dan Pak Sahrul, dan kita pun sebenarnya sudah menyaksikan bahwa si Kosman ini pada saat itu bukan berdiskusi ya, tetapi memang sengaja untuk menyelewengkan makna dari ayat suci Al-Quran itu sendiri beserta hadis-hadis yang dia gunakan untuk menyerang Islam guna menista ya. Berbeda kalau berdiskusi tentunya kita bisa ketahui ya. Nah, di video lain juga dia seringkali secara monoton monolog memberikan kajian-kajian yang diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran serta hadis, kemudian maknanya tidak sesuai dengan yang seharusnya diterjemahkan oleh umat muslim. Nah, disinilah sebenarnya letak penistaan yang dilakukan oleh Kosman ini, namun dia masih saja untuk berkelit ya, menghindar dari kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, mudah-mudahan sidang ini akan cepat selesai dan kita menunggu bagaimana vonis dari majelis hakim untuk Kosman bin Sunet ini. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini ada hikmah bagi kita untuk terus waspada dan berhati-hati ya di dalam menyampaikan sesuatu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.